otomatis series, ya. Kemudian apa tadi, promosi ya, promosi. Kemudian objek lagi. PT ini baik hati ya, ada CSR, ya terkait dengan bantuan sosial, corporate social responsibility. Nah, urutan di data Excel, udah bisa buat belum tuh? Ya tadi adalah laba, promosi, CSR ya, itu urutannya. Berarti kita akan copy data ini, copy data laba. CSR-nya kamu 5.7 atau 5,7 itu? Halo, di komputer kamu 5.7 atau 5,7? Halo, ini banyak tidak ya? Adriana gimana? Halo? Adriana? 5.7 Pak. 7. Kalau 5.7 Pak. Ya, Atika? Iya. Sama Pak. Pipin masih cerita sama anunya di keluarga, masih ada ajak ngobrol ya Pipin ini. Halo Pipin? Iya Pak. Nah, apa tadi? Sama Pak. Sama apa? 5.7. Benar ya. Nah, kita copy datanya ini, copy. Ingat laba, promosi, CSR kita copy ya. Kita copy datanya doang. Ctrl C kalau saya tinggalkan Evis sekarang. Bisa sudah siap. Ini ada laba, ada promosi. Saya klik laba dulu, saya pencet keyboard saya kontrol supaya tidak berlari-lari. Nah, ini kalau tidak dikontrol lari-lari dia. Cuma satu yang supaya dia membuat sorotnya itu banyak, saya pencet kontrol di keyboard saya ada kiri paling bawah ya, dengan satu jari saja. Laba, kemudian promosi, kemudian saya klik lagi CSR, sehingga tampil 3 kolom di sini ya, 3 kolom laba, promosi, CSR. Ini harus urutannya benar sesuai dengan di Excel, harus sama dengan yang ada di Excel. Lalu di sini ada edit plus minus ya, edit plus minus. Lalu karena tadi sudah saya Ctrl C di Excel, saya tinggal paste saja. Ya. Nah, bisa nggak? Bisa nggak di ini? Pipin, Andriana, bisa nggak? Ya? Bisa nggak? Halo? Bisa? Diana bisa? Jangan didekatkan antara HP sama laptopnya. Jadi apa namanya itu agak di jarak, kemudian di off-kan volumenya ya, supaya tidak bersautan antara volume handphone dengan volume laptop. Itu yang punya Pipin itu bersautan itu ya, pun dengan volume laptop. Sudah dimantik ke Pak volume HP-nya Pak? Iya ya, oke. Nah, kita akan meregres laba itu fungsi dari promosi dan CSR. Artinya apakah promosi dan CSR mampu mempengaruhi laba atau mampu meningkatkan laba? Ya, kita belum tahu ini ya, kita belum coba lakukan kasus pada PT XYZ ya. Kita tidak tahu PT-nya, pokoknya PT XYZ gitu aja ya. Karena ini data stasioner, nanti kita harus uji akar ini di sini. Di sini ada unit potens ya.
kita uji akar unit biasanya pakai Fisher atau ADF ya. Saya tidak tahu ya pakai Fisher atau ADF yang cocok bisa menyatakan dia stasioner ya. Paling umum adalah ADF, tingkat pengujiannya adalah level data aslinya tidak kita ubah ke bentuk lain ya. Kemudian pengujiannya kita pilih non saja, belum kita estimate ya, belum kita apa-apain data ini. Lalu okekan saja, di sini tidak stasioner datanya ya, menurut ADF tidak stasioner, ya, probabilitasnya 1. Kita ulang lagi, unit test, kemudian kalau pakai Fisher non, apa yang terjadi kalau kita non juga? Sama, sebenarnya dia tidak stasioner kalau dia tanpa ya stasioner probabilitasnya 1 ya. Nah, 0 kan ngomong ada unit root diterima ya. Yang kita akar unit yang lain ya, apa namanya, dengan individual intercept ya, kita anggap kita ada interceptnya, apakah Fisher itu apa namanya juga tidak stasioner ya. Jika tidak stasioner, tidak ada masalah, tidak stasioner dulu, tapi syaratnya harus ada kointegrasi atau hubungan jangka panjang. Ini kita lihat, mungkin kamu lihat dulu tahapnya ini, kita okekan. Ternyata ada hubungan jangka panjang, berarti masih bisa diregres ya. Kalau syarat yang cukupnya dia harus stasioner, syarat kriteria yang harus terpenuhi ya. Yang kedua adalah yang mencukupkannya dia harus terkointegrasi. Nah, 3 data itu terkointegrasi, namun tidak stasioner di data level ya. Tidak ada masalah, kita nanti akan cek stasionernya di data post difference-nya ya. Ini adalah uji kointegrasi. Berarti itu bisa jangka panjang dan jangka pendek nanti di estimasi ini ya. Kita uji root testnya pakai ADF atau yang terkenal ADF ya, tapi di post difference ya, post difference ya. Ini di post difference kita lihat dulu, oh stasioner ya, berarti dia stasioner di post difference, artinya menghendaki juga nanti regresinya jangka pendek ya. Please kita kasih nama uji stasioner, levelnya dia tingkatnya first atau pembeda pertama ya. Nah itu cara melihat ya, cara melihat pola data ini ya. Ternyata dia di data level, data asalnya ini dia tidak stasioner ya. Tetapi di perubahan pertamanya atau first difference derajat 1 dia stasioner ya. Ini menghendaki bahwa nanti model yang cocok digunakan itu ECM ya, error correction model istilahnya ya, yang cocok ya, untuk melihat perubahan jangka pendek ya. Namun kalau kita lihat ini data, kalau kita lihat deskriptif, apakah standar deviasinya besar ini, mengingat datanya di promosi besar-besar sekali ya dibanding dengan CSR-nya. Promosinya luar biasa ini. Ngasih reklame, potongan harga, atau dia biaya iklan itu ya, promosi ya. Berani sekali dia buat itu. Kemudian CSR-nya ya dibanding laba jauh ya, CSR-nya dikit kan ya, gitu.
Berapa CSR perusahaan itu? Berapa persen? Kewajiban perusahaan untuk mendonasikan uangnya? Yang tahu? Kalau zakat 2,5%. Apakah 10%? Biasanya CSR itu ternyata lebih rendah dari zakat ya, 2-4% saja ya. Ya, 2-4% saja. Jadi laba tahunannya. Ini kita bisa estimasi ya, artinya data ini kita lihat dulu perkembangan statistiknya atau indikator deskriptif statistik secara bersama-sama common sample ya. Jadi artinya 3 variabel itu muncul bersama-sama. Nah, di sini kelihatannya standar deviasi untuk laba 489 juta ya. Kemudian promosi 692, CSR 20 jutaan. Artinya ya rentangnya memang besar antara CSR dengan promosi dan laba. Oke, ini yang bisa dilihat. Nah, kemudian kita bisa open as equation langsung ya untuk dapat persamaan ya. Tapi C-nya kita taruh di dekat variabel dependent ya. Yang sorotan tadi. Ini bisa muncul juga kalau kita bisa juga munculkan ini dari quick estimate equation. Nah, di sini ya. Bisa juga munculkan itu dengan Tapabit ya. Bisa dari sini munculnya dari outside equation. Kita laba C promosi, kemudian CSR ya. Itu CS itu diganti CSR ya harusnya ya. Bisa juga equation ini dengan CSR ya. Ini juga oke. Hasilnya seperti ini, ternyata kos tata laba itu minus 139, 0,05 ya, apa namanya, tidak signifikan secara statistik. Promosi koefisien 0,69, tapi T hitungnya aja 54 ya. 54 probabilitasnya 0,00. Artinya signifikan ya. Koefisiennya 0,39, T statistiknya 0,9. Kecil sekali ya. Ini CSR ini tidak signifikan dalam mempengaruhi laba. Ya. Jadi hasilnya 2,18. Apakah bisa mengeluarkan output regresi seperti saya ini? Adriana? Loh. Bisa nggak kalian? Halo? Gimana Pak? Bisa nggak ini? Ada, Pak. Atika bisa, Pipin bisa nggak?
Saya nggak bisa pasti kalian bisa, nanti kalian saya nggak tahu ya. Kecuali kalian bisa share screen ya. Pokoknya di tugas nanti kalian harus bisa menyelesaikan tugas itu aja. Ya. Ini kalian record ya, ini ada record ya. Mbak Oki-nya nggak ada, Mbak Oki-nya ya? Enggak, Pak. Ini apa record pribadi, Pak? Pribadi recordnya. Ya, silakan lah kalau di record. Saya tidak record ya. Kepenuhan ego bisa ya. Terlalu banyak ini file saya nanti. Nah ini kalau dari sini ternyata tidak meningkatkan, tidak ranahnya positif terhadap laba, tetapi hubungannya positif, tapi di sini belum nyata secara statistik ya. Mungkin terlalu kecil atau seperti apa. Kita uji apakah kita kasih nama saja kan ya. Dan apakah normal atau tidak? Normal atau tidak? Normal, uji normalitas ya. Ya ternyata residualnya normal ya. Jadi kalau normal kita freeze dibutuhkan ya. Uji normalitas. Kemudian menggunakan metode residual diagnostik ini ya. Kalau kalian terlewat masih regresi posisi ini, view residual diagnostik normalitas. Ini juga ini outputnya tadi ya. Lalu kita lanjutkan dengan residual diagnostik yang lain adalah serial correlation LN. Kalau dari output regresi 2,18 ini dipastikan tidak ada autokorelasi ya. Kita uji dulu, uji autokorelasinya menggunakan LM test, lag-nya 2 nggak apa-apa. Ternyata nolnya, no serial correlation kita terima ya. Karena probabilitas Chi-square statistiknya 0,4, semua probabilitas yang di bawah 0,05 itu ditolak, tapi kalau dia di atas 0,05 diterima H0 ya, apapun konteks bunyi H0-nya ya. H0-nya tidak harus kalimat negatif ya, kadang-kadang H0-nya positif ya, untuk beberapa konteks uji asumsi klasik ya. Jadi kalau hubungan variabel dia H0-nya itu peniadaan. Ini tidak ada serial korelasi ya, tidak ada auto korelasi maksudnya. Nol diterima. Buktinya adalah korelasi residual 1,2 ini, ya, ini koefisien negatif, tetapi dia dihitungnya rendah juga, tidak pengaruh ya, tidak berpengaruh, tidak signifikan pengaruhnya terhadap residual sekarang. Ya, ini adalah uji auto korelasi ya. Residual, sesama residual ternyata tidak diregres, tidak berpengaruh. Tentu dalam regresi tetap melibatkan variabel independen yang asli ya. Ini LM-test membuktikan tidak ada autokorelasi. Di sini juga kalau kita tahu Durbin-Watson ini rule of thumb-nya 1,5 dengan 2 sampai 2,5. Di atas 1,5 sampai 2,5 ya umumnya tidak terjadi autokorelasi. Nah kalau kita uji itu kan 2,1 masuk dalam rule of thumb-nya Durbin-Watson ya, di atas 1,5 tapi di bawah 2,5. Artinya dia tidak ada autokorelasi. Lalu penguji lain namanya LN, asal katanya Lagrange, Profesor Lagrange menguji apakah benar-benar tidak ada
autokorelasi ya, hubungan antar error. Atau berarti itu hubungan antar error. Residu ini maksudnya error ya. Tidak ada hubungan baik leg 1 maupun leg 2-nya. Kita bukan dengan nama uji autokorelasi. Jadi kalau pakai di EPIS ini mengasih nama itu dengan underscore ya, jangan spasi, tidak mau ya spasi. Spasinya underscore itu lah ya. Lalu yang berikutnya, apakah model ini layak digunakan bagi bisnis? Harus memenuhi heterogradisitas ya. Heterogradisitas itu untuk menguji apakah variannya konstan atau tidak. Oke kan saja. Ternyata yang tengah ini lihat, yang ada observasi kali R square ini, dia di atas 2,5 di bawah 6,5 ya. Artinya H0 diterima itu. Nah, probabilitasnya 0,28 H0 diterima. Apa H0-nya? Kalimatnya positif, homoscedasticity. Kalau diuji autokorelasi tadi no, kalimatnya negatif, no autocorrelation atau no correlation residual error ya. Nah, kalau di sini homoscedasticity ya, yaitu varian konstan atau sama ya dalam setiap periode pengamatan. Variasi data dalam setiap pengamatan itu sama. Nah, sehingga tidak ada masalah dengan asumsi hetero ya. Kalau hetero variannya beda-beda setiap data. Nah, itu yang nggak boleh dalam regresi. Nah, di sini secara statistik residual kuadrat diuji dengan ada pengaruh variabel bebas terhadap residual kuadrat. Ada nggak pengaruh independen variabel terhadap error kuadrat gitu ya? Ternyata tidak ada. Promosi negatif koefisiennya dasar negatif, tapi juga terhitungnya sangat kecil sekali ya, di bawah 1 ini. Probabilitasnya 0,45 ya, di atas 5%, ini 45%, 5,9% di atas 5%, sehingga H0 diterima. Apa bunyi H0? Homoscedasticity. Apa itu homoscedasticity? Varian sama. Nah, sesuai dengan asumsi klasik ya, namanya OLS ya, asumsi OLS atau asumsi klasik. Ini adalah uji heterogradisitas. Uji underscore heterogradisitas. Nah, apakah kalian bisa langkah demi langkah bisa ngikuti atau masih tahap melihat ini? Lihat aja. Bikin. Lihat aja. Halo. Ya Pak, halo. Kamu lihat-lihat saja atau bisa ikut? Ini baru melihat Pak, sama record juga. Soalnya tadi ketinggalan Pak. Ya, kalau ketinggalan udah tewas itu ya. Beda kalau kita di lab. Di lab ya. Iya. Itu bisa saya lihat langsung ya. Iya Pak, lemak langsung Pak. Juga Pak. Saya tulisannya kelas ya. Iya lemak di labnya Pak. Kamu mau nanti jam asumsi OLS ini dengan S2 ilmu ekonomi. Tapi jam 1 karena jam mahasiswa saya itu pagi ini ada kuliah pakai Zoom. Jam 10 ada kuliah lagi dia di lab, tapi dosennya bukan saya, tapi tim saya juga, tapi jam 1 baru saya. Kalau kamu mau jam 1 tepat itu sudah di lab. Ya. Dipersilakan ya. Bawa laptop, atau kalau tidak bawa laptop di sana juga ada komputer ya untuk ini. Kita akan praktekkan ini ya. Ini satu lagi pengujian asumsi klasiknya ya. Apakah model ini model yang bagus atau enggak ya? Kita uji stabilitas modelnya ya dengan Ramsey.
Maksudnya apakah sudah betul bentuk fungsinya seperti itu ya? Bisa lag-nya 1, bisa 2 ya. Ternyata stabil ya, tidak menurut Ramsey ini sudah stabil. Sudah stabil ya. Kita uji stabilitas modelnya. Uji linearitas maksudnya ya. Yang Ya, jadi Pak. linear. Sebenarnya model ini tadi kita bisa memperbaiki karena AKI ke info kriterianya masih tinggi di sini ya, masih 9, belum mendekati 0. Kita bisa menggunakan option ya, yaitu bisa menggunakan pembobotan. Apakah pakai inverse deviasi? Ya, pakai inverse. Ini masih tinggi ya, belum kecil. Atau optionnya ini pakai varian. Ini bagusnya rata-rata ya. Ini masih besar juga, belum kecil. Apakah pakai standar deviasi? Ya. Masih juga berubah juga. Ya. Apakah pakai varian ya? Kayaknya nggak berubah juga. Kita pakai standar deviasi, tapi ini bobotnya kita kasih resit ya. Nah ini CSR laba itu memang trennya negatif, turun laba itu ya. Dan promosi tetap signifikan, CSR signifikan. Problemnya di sini adalah jadwal waktunya malah ada hetero ya. Artinya model ini karena dia tadi kan persoalannya tidak stasioner ya, tidak stasioner. Nah ini kita masuk laba tahun lalu ya. Laba tahun lalu itu masih mempengaruhi laba sekarang. Kita option, kita buang saja optionnya. Nah, laba tahun lalu juga tidak signifikan kalau tahun lalu. Tidak tahu apakah ada faktor lain yang mempengaruhi laba. 2 tahun lalu juga tidak. Ya. Atau mungkin dari pengaruh promosi yang jelas ya, pengaruh promosi tahun lalu, periode sebelumnya, dan CSR periode sebelumnya. Bagaimana nih ya? CSR kayaknya nggak ada yang signifikan ya. Kalau menghadapi seperti ini, kita bisa pilihan model yang lain itu adalah model RDL ini ya. RDL ini bisa kita pilih ya. Ini batasi 2 dulu, ini 2. Ya, kita okekan. Ternyata laba tidak signifikan juga ya. Apa namanya? Tidak juga ya. Ini kita pakai AKIK. Di Fuse ini banyak pilihan-pilihan modelnya ya. Ini aja 4 gitu ya. Ini 3, 12. Yang 12. Belum lagi ya optionnya ini ya. Ternyata memang CSR itu tidak signifikan pengaruhnya ya. Di berbagai pendekatan model yang kita gunakan. Kalau kita pakai Robust ya, Robust
CSR, oh dia menjadi signifikan ya kalau pakai roba. Dia model tanpa konstanta ya. Kalau yang pendekatan time estimasi menggunakan time series ya. Ini option AC ya, AC US. Konstantanya negatif signifikan, artinya tanpa promosi dan CSR ini akan apa namanya, dan negatif laba itu kalau tidak ada promosi dan tidak ada CSR ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Risk.